Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Klinik Mutu Yayasan Kusuma Harapan Bangsa akan menyampaikan materi lanjutan penilaian portofolio dengan judul Portofolio Dokumentasi dan Pilihan atau Penampilan. Baiklah Bapak dan Ibu Guru sekalian, mari kita simak dan kita ikuti bersama tutorial berikut ini. Pengertiannya, portofolio dokumentasi, documentary portfolio adalah koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada satu periode waktu tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Jadi ini khusus untuk penilaian, bukan untuk melakukan perkembangan kemajuan. Portofolio dokumentasi hanya berisi hasil kerja pilihan terbaik yang diajukan untuk dinilai. Bisa siswa yang memilih, bisa guru yang memilihnya. Portofolio dokumentasi tidak hanya berisi produk hasil kerja siswa, tapi juga memuat informasi mengenai proses dalam menghasilkan produk tersebut. Portofolio dokumentasi juga perlu memuat bukti perilaku dan usaha siswa seperti inisiatif, kerjasama, ketekunan dalam mengerjakan tugas, dan partisipasi dalam kegiatan di kelas. Jadi dengan ada tugas yang diberikan kepada siswa, maka sikap-sikap yang terbentuk itu perlu menjadi catatan bagi siswa sebagai bukti untuk dimasukkan ke dalam portofolio dokumentasi. Selanjutnya, fungsi portofolio dokumentasi adalah sebagai penilaian sumatif namun sekaligus sebagai formatif. Jadi sumatif sekaligus formatif. Berfungsi sebagai sumatif dalam arti menunjukkan hasil atau capaian siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu dalam bentuk nilai. Berfungsi sebagai formatif dalam arti hasil penilaian portofolio dokumentasi yang memberi informasi mengenai capaian siswa digunakan oleh guru untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Jika ada kompetensi yang belum dapat dicapai, maka perlu dilakukan perbaikan dan dibantu oleh guru secara diagnostik untuk diperbaiki hasil kerja siswa tersebut. Yang C, komponen penilaian portofolio dokumentasi. Isi portofolio harus relevan, sesuai dengan ketercapaian target kompetensi. Sedangkan isinya seperti pada portofolio kerja tadi, ada daftar isi, ada overview atau pengantar, ya, ada hasil kerja atau hasil tugas siswa dan seterusnya, ya, seperti yang tercantum pada portofolio kerja. Yang kedua, sumber bukti yang beragam. Bila target kompetensi luas, maka diperlukan bukti yang beragam yang mewakili kompetensi. Dapat berupa penugasan, hasil tes, dan proyek, khususnya di matematika. Ketiga, lingkup tugas yang luas. Bukti yang dimasukkan dalam portofolio hendaknya berasal dari tugas yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kekuatan dan kelemahan siswa, suatu tugas yang dapat menunjukkan tingkatan pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya, keempat, keikutsertaan siswa dalam menyeleksi isi portofolio. Tujuan utama portofolio dokumentasi adalah untuk penilaian. Jadi tujuan utama untuk penilaian. Oleh sebab itu, guru harus mampu menentukan hasil kerja siswa yang dipandang secara tepat yang menunjukkan prestasi siswa. Jadi penilaian atau prestasi siswa yang terbaik yang akan dikumpulkan menjadi sebuah portofolio. Dalam proses seleksi, dianjurkan agar siswa memilih dan menyatukan semua pekerjaan mereka dalam dokumentasi portofolio.
sekaligus menuliskan pengantar yang menjelaskan alasan mereka memasukkan pilihan karya mereka tersebut. D. Penilaian portofolio dokumentasi. Portofolio dokumentasi berisi bukti hasil kerja siswa dengan berbagai metode cara penilaian atau metode asesmennya. Portofolio tersebut dapat terdiri dari hasil tes tertulis, hasil penilaian praktik, dan tugas proyek. Untuk menilai isi portofolio yang beragam ini, kriteria yang digunakan juga dapat berbeda-beda sesuai dengan rubrik yang disusun oleh guru. Untuk contoh kriteria yang beragam tersebut, nanti Bapak Ibu bisa lihat pada kumpulan instrumen portofolio. Selanjutnya kita lihat portofolio yang ketiga. Materi yang keempat, portofolio pilihan atau portofolio penampilan. Pengertiannya, portofolio pilihan atau showcase portfolio digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Jadi hasil terbaiknya yang dikumpulkan di dalam portofolio. Portofolio pilihan hanya berisi produk yang telah selesai. Fungsinya, portofolio pilihan digunakan untuk tujuan sumatif, tidak sekaligus formatif, hanya untuk tujuan sumatif, seperti seleksi, sertifikasi, maupun untuk penilaian kelas. Digunakan pada konteks high stake, artinya dalam berkompetisi, lomba, berimplikasi besar kepada siswa. Isu validitas, isu keaslian, dan isu reliabilitas. Betul nggak itu karya produk dari karya siswa yang bersangkutan? Komponen portofolio pilihan atau penampilan sama, ada isi portofolio yang relevan. Agar penilaian memberi informasi yang valid, maka isi portofolio hendaknya relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian isinya seperti pada portofolio kerja dan portofolio dokumentasi. Ada pengantar atau overview, ada kumpulan hasil kerja terbaiknya, produk-produk terbaiknya dikumpulkan di portofolio pilihan atau penampilan, karena ini digunakan untuk show. Yang kedua, hasil kerja siswa yang asli. Penilaian menjadi tidak bermakna apabila yang dinilai bukan hasil karya siswa yang menjadi target penilaian. Harus benar-benar ini hasil karya siswa itu sendiri. Untuk menjamin keaslian hasil kerja individual siswa, supaya terjamin bahwa itu asli hasil karya mereka, dilakukan sebagai berikut. A. Siswa diminta menyimpan dokumentasi dari perkembangan tugas yang ditetapkan. B. Siswa diminta memberi pengakuan semua sumber yang digunakan, termasuk nama orang dan status yang memberikan bantuan beserta bentuk bantuan yang diberikan, harus jujur. Kemudian siswa menandatangani pernyataan karya yang diserahkan merupakan karya asli siswa, supaya siswa bertanggung jawab bahwa dia jujur melakukan karya ini asli yang dilakukan siswa. D. Guru memonitor perkembangan tugas dengan melihat rancangan dan draft pekerjaan siswa. Jadi ada draft pekerjaan siswa untuk memantau perkembangan tugas siswa tersebut. E. Guru juga dapat meminta siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya mengenai tugas yang diserahkan. D. Penilaian portofolio pilihan atau penampilan. Salah satu cara untuk meningkatkan konsistensi antar penilai adalah merumuskan kriteria yang spesifik, membuat rubrik yang akan digunakan dalam penilaian portofolio. Kemudian, kriteria penilaian diharapkan adalah A. Dikembangkan sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar berdasarkan produk. B. Mencakup tentang kemampuan yang jelas, mulai dari kemampuan yang kurang sampai kemampuan yang baik. Ini dilihat nanti pada
deskripsi pada kriteria-kriteria yang disusun oleh guru. C. Mudah dikomunikasikan kepada siswa, orang tua, ataupun pihak lain sehingga mereka dapat dengan mudah memahami kriteria yang dimaksud. Jadi kriteria itu harus jelas untuk semua orang. D. Adil untuk siswa dari berbagai latar belakang. Dia harus adil kriterianya. E. Dapat digunakan oleh siapa saja, guru yang berbeda, dan dapat menghasilkan pengertian yang sama untuk hasil kerja yang sama. Kemudian selanjutnya kita lihat ini showcase portfolio. Artinya hasil portofolio pilihan atau portofolio penampilan bisa di-showcase-kan. Sehingga nanti dari sini seolah-olah kita lakukan semacam seminar untuk produk dari portofolio penampilan atau portofolio pilihan siswa untuk ditampilkan di hadapan teman-temannya atau stakeholder lainnya, seperti mungkin mengundang dari dinas pendidikan, mengundang dari tokoh-tokoh pendidikan untuk menampilkan hasil produk siswa yang dikumpulkan dalam portofolio pilihan tersebut. Kemudian yang kelima, materi kelima, merancang penilaian portofolio. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru ketika merancang portofolio. Pertama, tujuannya harus jelas. Bentuk portofolio termasuk isi dan siapa yang menentukan isi portofolio ditentukan oleh tujuan portofolio. Mau yang mana? Apakah portofolio dokumentasi, portofolio pilihan, atau portofolio kerja? Oleh karena itu guru perlu menentukan apa tujuan dari portofolio yang disusun. Apakah untuk memantau proses formatif, atau menilai capaian hasil belajar sumatif dalam bentuk nilai, atau gabungan keduanya. Ini harus dipertimbangkan. Misalnya portofolio kerja untuk memantau proses, terutama mendorong siswa melakukan refleksi dan masukan dari guru. Masukan bagi guru ya, yang nanti diberikan berupa umpan balik kepada siswa. Kalau portofolio dokumentasi untuk memantau perkembangan sekaligus menilai capaian hasil belajar siswa. Jadi ini juga untuk penilaian, ya, untuk penilaian, untuk rapor. Portofolio pilihan untuk menilai hasil akhir yang terbaik siswa, dan ini bisa digunakan sebagai alat untuk diseminarkan atau ditampilkan di hadapan para stakeholder sekolah yang bersangkutan. Isi portofolio. Agar isi portofolio sesuai dengan tujuan penilaian, guru perlu mempertimbangkan beberapa hal. 1. Jenis bukti atau bahan apa yang dimasukkan. Apakah penilaian diri, self-assessment, hasil penyelesaian soal bentuk terbuka, atau karya tulis, hasil kerja dalam bentuk audio, dalam bentuk video, akan digunakan sebagai bagian penilaian portofolio. Apakah hasil kerja kelompok juga dapat dimasukkan? Ini perlu menjadi bahan pertimbangan isi dari portofolio. Kedua, seberapa banyak bukti yang dimasukkan? Berapa banyak yang perlu dimasukkan? Apakah semua atau hanya hasil kerja tertentu saja? Apakah sebagian besar hasil kerja siswa atau hanya beberapa saja? Kemudian yang C, pengelolaannya portofolio. 1. Siapa yang memilih isi portofolio? Apakah guru atau siswa atau bersama-sama guru dan siswa? Langkah yang tepat bila tujuannya untuk mendorong berkembangannya kemampuan melakukan penilaian diri dan refleksi adalah memberi kesempatan siswa untuk memilih supaya berkembang kemampuan melakukan penilaian diri dan refleksi sehingga menimbulkan kejujuran dan keterus-terangan. Kedua, apakah isi portofolio disimpan dalam suatu folder di lemari kelas atau disimpan oleh siswa atau dalam bentuk digital e-portfolio? Karena nanti banyak sekali
berkas portofolio ini, maka perlu dipertimbangkan. Ketiga, juga perlu dipertimbangkan siapa yang mempunyai akses terhadap portofolio tersebut. Apakah orang tua, apakah guru, apakah siswa, apakah stakeholder lainnya. Penilaian portofolio untuk dapat memberi informasi yang bermanfaat, penilaian yang dilakukan terhadap portofolio siswa perlu disesuaikan dengan tujuan atau bentuk dari portofolio tersebut. Pertama, untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan siswa, maka cocok menggunakan portofolio kerja dengan tujuan formatif atau diagnostik. Jadi ini, Bapak Ibu silakan nanti dari keterangan ini Bapak Ibu bisa memilih bentuk yang mana akan Bapak Ibu gunakan untuk portofolio di sekolah Bapak Ibu. Dua, untuk memperoleh informasi yang valid mengenai capaian siswa, maka cocok menggunakan portofolio pilihan atau penampilan dengan tujuan sumatif. Oleh sebab itu, pedoman penilaian perlu spesifik agar penilaian dapat dilakukan secara konsisten. Yang ketiga, untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan siswa dan capaiannya, jadi sumatif dan formatifnya, jadi perkembangan siswa formatif, capaian siswa itu sumatifnya, maka cocok untuk menggunakan portofolio dokumentasi. Dari 3 bentuk portofolio ini, Bapak Ibu tinggal memilih mana yang cocok untuk sesuai dengan tujuan portofolio yang mau Bapak Ibu tugaskan kepada siswa. Ini contoh format penilaian portofolio. Contoh penilaian portofolio, contohnya matematika, ada KD, memahami konsep urutan. Di sini ada indikator menentukan bahwa kumpulan benda lebih banyak, lebih sedikit atau sama dengan kumpulan lain. Ini baik sekali. Ini garis kontinumnya. Ini mulai dari kurang sekali, kurang, sedang, baik, baik sekali. Ini menunjukkan baik sekali indikator pertama. Indikator kedua menentukan suatu bilang lebih besar, kurang dari, atau sama dengan bilang lain. Pada garis kontinumnya ini hanya mencapai baik. Maka komentar guru, Hafiz berkemampuan baik dalam menentukan urutan suatu bilangan. Jadi diberi kesempatan komentar dari orang tua dan dicapai melalui pertolongan guru, atau bisa saja pertolongan oleh seluruh kelas, atau mungkin oleh kelompok, atau kemampuan dirinya sendiri. Ini contoh formatnya. Contoh lainnya, format portofolio menulis ya untuk kelas 5 mata pelajaran bahasa Indonesia, tanggal 15 bulan 2019, topik kekema, bentuk fiksi. Keterampilan menulisnya baik, kelebihannya menulis dengan panjang lebar, kekurangannya tidak ada dialog. Saran, coba dilengkapi dengan dialog, solusinya lengkapi dengan dialog, sumbernya diskusi dengan teman. Di sumber diskusikan dengan teman, ini dia tanggal 20 bulan 3, tanggal 23 bulan 4, dan seterusnya. Ini penilaian untuk portofolio menulis. Selesai. Masa depan anak bangsa di tangan para pengukir pendidikan. Bila diukir dengan hati yang ikhlas, layanan belajar yang benar akan menghasilkan anak-anak yang mampu bertahan hidup di dunia yang penuh saingan. Bila tidak, akan menambah penderitaan mereka di masa depan. Rahman Nahiri 2015. Terima kasih.